Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Sinu pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai memegang peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara dan di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh kuat kepada bandar perdagangan lain seperti DPD, Perlak, dan lain-lain. Komoditas penjualan di Samudra Pasai diantaranya lada, sutra, kapur, beras, dan emas dalam jumlah besar. Kerajaan ini memiliki 13 raja atau sultan yang memimpin, mulai dari Sultan Malik Al-Saleh pada 1267 Masehi hingga Sultan Zain Al-Abidin pada 1513 sampai 1524. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Silsilah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malikul Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Selanjutnya Sultan Muhammad Malikul Zahir dari 1297 sampai 1326 Masehi. Selanjutnya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir dari 1326 sampai 1345 Masehi. Selanjutnya Sultan Malik Az-Zahir pada tahun 1346 Masehi. Yang berikutnya Sultan Ahmad Malik Az-Zahir pada tahun 1346 sampai 1383 Masehi. Selanjutnya Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir pada tahun 1383 sampai 1405 Masehi. Selanjutnya Sultanah Narasia pada tahun 1405 sampai 1412 Masehi. Berikutnya Sultan Salah ad-Din pada tahun 1402. Selanjutnya Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir pada tahun 1455 Masehi. Selanjutnya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1455 sampai 1477 Masehi. Lalu ada Sultan Zain Al-Abidin pada tahun 1477 sampai 1500 Masehi. Selanjutnya Sultan Abdullah Malik Az-Zahir pada tahun 1501 sampai 1513 Masehi. Selanjutnya Sultan Zain Al-Abidin pada tahun 1513 sampai 1524 Masehi. Ekonomi pada masa kerajaan Samudra Pasai. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai berkembang pesat sebagai bandar transit dan perdagangan internasional. Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di wilayah Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh kuat kepada bandar perdagangan lain seperti DPD, Perlak, dan lain-lain. Komoditas penjualan di Samudra Pasai diantaranya lada, sutra, kapur, beras, dan emas dalam jumlah besar. Samudra Pasai menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan di Arab dan India. Kehidupan sosial Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan sosial di Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Banyak orang Aceh yang mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Masyarakat di Kerajaan Samudra Pasai sangat menghormati para ulama dan memandang mereka sebagai pemimpin spiritual. Faktor keruntuhan. Mundurnya Kerajaan Samudra Pasai sejak terjadinya penyerbuan dirangkum dari buku sejarah kebudayaan Islam Madrasah Dasenawiyah kelas 9 oleh Murudi. Pada saat itu Kerajaan Samudra Pasai melemah karena pemerintah dipegang oleh pembesar kerajaan. Keadaan itu diperparah ketika Samudra Pasai diserang Kerajaan Siam. Setelah itu Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Hayat buruk dari Majapahit khawatir atas kemajuan Kerajaan Samudra Pasai, terutama di bidang perniagaan dan penyebaran Islam. Sebab ini membahayakan posisi Majapahit dalam perdagangan dan kekuatan politik di Nusantara. 1. Perbuatan kekuasaan di antara keluarga. 2. Pindahnya pusat perdagangan ke Malaka, munculnya kerajaan baru seperti Aceh dan Malaka. 3. Peninggalan kerajaan Islam Samudra Pasai. Bukti. Terdapat beberapa peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang berhasil ditemukan. Peninggalan-peninggalan tersebut kemudian digunakan para ahli sebagai sumber sejarah. Sejarah kerajaan Samudra Pasai berawal dari ditemukannya 3 batu nisan bersurat, 2 di Lombok Tua, Maurah Mulia, dan 1 di Matang Ulim. Seperti dikutip dari buku Tinggalan Sejarah Samudra Pasai oleh Kisah tahun 2014, dan ini peninggalan lain dari kerajaan Samudra Pasai, gerabah lokal, keramik asing, serta benda logam, koin dirham Samudra Pasai, cakradonya, stempel Sultan Al-Malik Az-Zahir, hikayat Raja-Raja Pasai, naskah surat Sultan Az-Zainal Abidin, dan tradisi Peutron Anuk. Dirimu saja masih hancur, uangmu juga masih sedikit, orang tuamu juga belum kamu bahagiakan. Lalu mengapa kamu ingin memiliki seseorang, sedangkan mengurus diri sendiri saja kamu belum bisa? Ingat, kita adalah perintis, bukan pewaris.